Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Sekarang sudah dua. Sekarang mulai sekarang yang maju tapi nilainya di bawah 50%, dia harus kena denda. Bayar infak 100.000. Setuju? Dan infak ini buat tahfiz, bukan buat Ali Jabir, tapi buat tahfiz. Setuju? Setuju? Coba sebentar. Ada uang tak? Hah? Mana 100.000 dulu? Bawa uangnya. Ya amankan dulu duitnya. Nanti dia bilang tidak ada uang kan? Alhamdulillah. Baru lagi. Ayo, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong hati-hati dari ra, jangan ra. Syaitanir salah. Syaitanir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya jangan maksa, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Din. Boleh duduk. Kerugi ya. Takut pinsang ya. Baik. Lupa Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Din. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Ghairi salah. Ghairi. Salah. Tahan. Bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Dah dapat 100,000. 90%. Sudah hafal berapa juz? Sebentar. Bagus dia bacaan. Berapa juz sudah? Belum. Surat pilihan. Tapi juz apal, juz mangga sudah. Dah. Sekarang kita praktik ini. Dia berkata, saya baru hafal surat pilihan. Jangan dulu, duduk. Duduk, tak apa-apa, santai. Sebentar. Ya, kita sekarang mau tes. Saya akan kasih dia metode mudah, insyaAllah hafal Quran. Dan dia berkata, saya belum hafal. Baru surat pilihan. Baik. Bisa baca ayat yang di atas. Sini dekat sama saya. Jangan khawatir, saya tidak akan gigit. Dibaca. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Ulang. Saya tidak minta anda hafal, saya bilang ulang. Kalimat pertama apa? Terus? Apa yang kalimat ingat? Yang anda ingat? Terus kalimat terakhir. Sebenarnya sudah bagus, cuman kerugi. Ya, sekarang saya kasih kesempatan. Maaf, ambil mic-nya. Saya harus berdiri. Berdiri. Mas berdiri. Pertama, megang Al-Quran. Tapi harus kita sepakati. Jangan lihat dulu, jangan. Ya. Tidak boleh baca, tidak boleh hafal, tidak boleh ingat-ingat. Tugas kamu apa? Melihat. Hanya lihat. Anggap ini sebuah gambar, anda lagi menikmati lihat gambar. Setuju? Jangan bisik-bisik ayatnya di hati. Dah boleh? Setuju? Ya. Diam saja, relax, lupakan segala sesuatu yang mengganggu fikiran, fokus saja ayatnya. Dan posisi Al-Quran di arah kiri, tapi kepalamu tetap lurus. Yang boleh bergerak hanya mata, tapi kepala tidak boleh bergerak. Faham? Jadi tidak boleh kepala gini-gini. Qurannya di sini, mata yang ada apa? Mata diarahkan ke kiri untuk menekan memori saraf simpan gambar. Otak ini dahsyat. Allah kasih otak yang sangat dahsyat. Kita harus manfaatkan. Jangan baca, jangan hafal, jangan ingat-ingat, jangan bisik di hati. Hanya lihat. Tarik nafas biar relax. Ya, santai-santai. Dag-dagan. Ya, santai-santai. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 10.
Sebenarnya sudah lama. Ini metode ini sebenarnya tidak butuh lama. Yang merasa dia harus lama karena belum terbiasa. Tapi kalau latihan terus, insya Allah sekali lihat sudah bisa. Saya sendiri kalau lihat tak perlu lama. Udah gini. Kalau saya jadi imam, alhamdulillah semua bacaan yang saya baca muncul di depan saya seperti mushaf kebuka. Sekarang saya minta sekarang Anda relax ya. Relax. Ini ayat ini sebagai gambar sudah tersimpan di dalam otak. Sekarang Anda tutup mata dan bayangin gambar tersebut. Santai aja, bayangin dan ikuti satu-satu, pelan-pelan. Masih deg-degan, saya tahu. Ya. Muncul nggak kalimat pertama? Kira-kira ayatnya cukup jelas atau masih ada rabunnya, masih kurang bersih? Coba santai aja. Gambar sudah ada, 100% sudah ada. Sini. Ada yang di belakang perempuan? Hah? Sudah hafal belum? Berapa juz? Coba kita tes bacaan. Juz 30. Coba baca ayat yang di atas. Tutup Al-Quran. Jangan lihat, tutup. Saya bilang tutup, bukan lihat. Ulang lagi. Hah? Iya. Tak apa-apa, kalau tak bisa bilang pas. Yes. Kurang kenceng. Hah? Kurang kencang katanya. Bisa enggak? Hah? Coba. Bapak bilang aja, bilang apa? Pas. Keras. Pas. Ah. Bismillah. Ya. Cara pegangnya. Salah pegangnya. Pertama, bingung Al-Quran dengan benar. Ini untuk metode hafal. Kalau untuk tilawah, baca rutin begini tidak apa-apa. Tapi kalau untuk hafal berat. Kenapa? Karena posisi otak menurun. Dan di situ membuat kita ngantuk dan tidak mudah menghafal. Tapi kalau begini, posisi berat sudah siap. Posisi otak sudah siap untuk menyimpan apa yang kita baca atau apa yang kita lihat. Ya. Mungkin yang belum terbiasa merasa lelah, capek, begal karena belum terbiasa aja. Tapi kalau sudah biasa, latihan terus, insya Allah cepat. Insya Allah dengan metode ini, kalau Bapak Ibu bisa latihan, saya jamin satu halaman dalam 10 menit bisa hafal. Tidak butuh lama. Fokus. Jangan fikirkan yang lain. Kamu dah boleh baca.
tidak boleh baca, tidak boleh bisik di hati, dan tidak boleh hafal. Kan ya, biar mata saja lihat, seperti lagi lukis, ada gambar, sebuah gambar. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tutup mata. Ada gambar enggak ayatnya? Masih sama? Dapat bersantai aja. Santai aja. Kalimat pertama apa yang kamu bisa lihat? Terus? Saya bantu satu kalimat. Kamu sudah bagus. Qala ya iblisu malaka. Tahu enggak salah kamu apa? Lagi berupaya ingat-ingat, dan itu salah. Yang saya minta, kamu dah boleh hafal, tidak boleh ingat, tapi fokus lihat. Begitu anda tutup mata, muncul gambar. Sekarang saya lagi bicara sama kamu, dan saya tidak lama melihat ayatnya, sudah muncul gambar. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Sederhana. Cepat kan? Saya hebat. Kita kasih kesempatan ayat lain. Bapak Ibu, sungguh Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Kamu jangan ingat. Mintanya melihat. Melihat, kalian lihat. Coba baca wazkur fil kitabi. Baca lagi. Siddiqan, siddiqan. Coba angkat Al-Quran. Tolong difokus ayatnya. Sekali lagi, jangan hafal, jangan ingat-ingat. Tidak boleh gerakan kepala, hanya gerakan mata. Fokus aja kepada ayatnya, kalimat demi kalimat. Sekali lagi, jangan bisikin di hati. Maaf, boleh saya lihat mata kamu tadi baca di hati? Tapi tadi baca di hati. Ada upaya baca di hati. Kan saya sudah bilang jangan. Saya kan tahu dari matanya sudah tahu kamu baca di hati. Makanya saya bilang jangan baca di hati. Sama sekali tidak boleh ada baca di hati, di fikiran, tidak ada baca. Hanya lihat saja. Satu tugas kamu, lihat saja. Cukup. Sekarang tutup mata, perhatikan gambar. Baca apa yang kamu lihat.
Masih kamu ingat-ingat. Semakin mengingat semakin hilang. Semakin ingat, semakin hilang. Siapa yang maju? Bacaannya juga belum berasa. Hah? Bacaannya belum berasa. Jadi dari yang perempuan tadi maju. Kasih aja, enggak apa-apa. Hah? Mau masuk bagus. Coba suruh baca itu. Enggak apa-apa, duduk. فجعلهم Enggak, ayat yang selanjutnya. Qalu. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ulang. Kalau tidak bisa bilang pas. Hah? Belum dengar? Kasih aja lagi. Tadi ayatnya ya. Malam pertama. Ya. Kepalanya lurus, matanya saja. Ya. Lihat. Tidak boleh baca ya. Biar mata kamu scan. Tahu nggak scan? Fotokopi. Cukup. Tutup mata. Muncul nggak ayatnya? قالوا من فعل الذي Dibaca, jangan diingat, dibaca. قالوا من فعل الذي Kasih yang berubah. Ayatnya sama. Jangan diingat, dibaca. Baca. قالوا من فعل الذي قالوا من الذي نزل عليكم Coba kasih ini yang berubah. Perempuan. Ya, halaman dia. Silahkan duduk. Tugasnya baca katanya. Tugasnya baca. Kasih aja baca ayat yang di atas. Sebenarnya Bapak Ibu, metode ini kenapa sudah berapa orang merasa gagal? Menurut saya mereka sebenarnya tidak gagal. Cuman mereka ketika melihat atau fokus kepada ayatnya, ada kesibukan yang lain yang mengganggu fokusnya. Upaya baca di hati, upaya baca mau hafal, mau ingat, takut dia lupa. Rasa-perasaan kesibukan ini mengganggu fokus. Akhirnya muncul gambar tapi samar, belum begitu jelas. Padahal kita sudah praktik, dan mungkin Bapak Ibu sudah lihat di YouTube, kita sudah praktik adil puluhan orang, dan rata-rata semuanya bisa cepat menghafal. Karena syarat metode ini, semakin
lancar bacaanmu, semakin cepat anda bisa hafal dengan metode ini. Sekarang kita lihat, mudah-mudahan berhasil. Luar biasa. Nah, sekarang kita cari yang lebih panjang. Dua ayat yang di atas. Walamma balagha ulang. Tak apa-apa, kalau tidak bisa bilang pas. Kurang pas. Kasih dia kesempatan lihat, karena dia termasuk cepat, makanya kita tidak boleh lama-lama sama dia. Sekali lagi, adik, tidak boleh baca, tidak boleh bisik-bisik di hati, hanya lihat. Tugasmu apa? Melihat. Sudah cukup. Sekarang saya minta tutup mata. Tutupi mata. Muncul enggak ayatnya? Kalimat pertama apa? Sebentar. Saya tolong jawab yang tepat. Satu kalimat pertama apa? Walamma. Terakhir apa? Jangan ingat-ingat. Anda fokus lihat kalimatnya. Sudah muncul. Gambar sudah ada. Kalimat terakhir apa? Muhsinin. Betul. Ayo coba. Ikuti apa yang kamu lihat. Luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Ha? Kamu sama siapa di sini? Mana bapak? Oh, Masya Allah. Bapak berapa anak? 4. Ini nomor berapa? Oh, nomor 4. Berarti paling manja ya. Sudah hafal berapa juz? Masih sedikit. Ikut pesantren atau tahfiz? Sekarang enggak? Sekarang mau rencananya mau sekolah lagi.
sekolah lagi. Doakan Bapak Ibu. Tadi kita sebelum saya ke sini bertemu sama seorang bekam baru, dan insya-Allah beliau mewakafkan tanah. InsyaAllah Riau akan menjadi salah satu markas yang akan kita bangun dari jumlah 100 markas yang akan menjadi wasilah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan salah satunya insyaAllah di kota Pekanbaru. Sudah kita bangun di beberapa daerah rumah tahfiz, ada juga beberapa pesantren. Terakhir kita buka di Puncak, Cipanas, dan alhamdulillah sudah program mencetak 1 juta penghafal sudah jalan, bukan baru jalan, sudah jalan. Dan setiap jamaah yang setiap di bawah binaan kami yang sudah tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah sekalian setor hafalan di hadapan imam-imam besar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena kami ingin semua penghafal Al-Quran diakui di tanah suci dan juga dibenarkan bacaan dan hafalan mereka, baru mereka kembali ke tanah air. Makanya saya harap semua yang hadir berkenan terlibat dalam perjuangan ini. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sambil menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Mohon doa restu, mohon dukungannya, semoga insyaAllah menjadi amal salih bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sekarang mau tes lagi yang lebih panjang, boleh? Ini ada hadiah buat kamu, ini ada hadiah istimewa ini. Ibu mana ibu? Oh, di rumah. Ngapain di rumah? Kenapa dia ikut? Jaga durian. Oh, jaga durian. Iman usaha durian. Ada kebun durian. Saya paling suka durian. Nanti saya titip Pak ya. Saya selama di Indonesia saya suka 4. Saya suka cinta Quran, cinta istri, cinta anak, cinta durian. Nanti kapan-kapan ya Pak ya, undang ya, tapi gratis Pak ya. Jangan pas sampai di rumah suruh bayar. Ya, ayat ini yang di atas. Ya. Langsung dilihat aja. Nggak usah dibaca. Ya, boleh. Kalau kamu berhasil ini, adik, kalau kamu berhasil ini ada hadiah istimewa buat kamu. Yo. Tetap sama seperti tadi ya. Jangan baca, jangan hafal, jangan ingat-ingat. Tinggalkan semua. Fokus aja lihat. Melihat. Fokus sekali. Konsentrasi. Kalau perlu, lebarkan mata. Buka mata seluas-luasnya. Karena anda sedang fotokopi melalui mata. Supaya kamu lebih yakin, tutup mata dan lihat kira-kira muncul ayatnya enggak atau masih samar. Cukup kelihatan? Hah? Berani? Lihat, jangan dibaca. Jangan dibaca. Kamu sangat bagus sebenarnya, sangat bagus. Ini ada perhatian dari ayah kamu ya. Sudah cukup. Sekarang kamu ikutin apa pandangan, apa yang anda kamu lihat,
melihat santai, baca kalimatnya demi kalimat dan sambungkan. Terus. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وعنده علم الكتاب. Luar biasa. Subhanallah. Ini ayat panjang loh. Ini hampir 2 baris, bukan 1. Ini hampir 2 baris. Karena ini hampir 2 baris dan dia sudah berhasil, saya hadiahkan 2 umrah. Jadi kamu terserah pilih, mau umrah sama ayah atau mau umrah sama ibu. Hah? Tapi sementara kamu belum buka ya, umrah belum buka. Tapi saya dapat berita kemungkinan ujung tahun sudah mulai dibebaskan umrah. Mudah-mudahan insyaAllah lancar, terangkat bala ini. Ya, jadi saya tidak minta. Kalau untuk urusan paspor, urusan yang lain, mohon maaf, tanggungjawab sendiri. Ya, jadi kalau belum ada KTP atau kartu keluarga atau apa, saya tidak ikut campur urusan ini. Bapak urus. Kalau ada kesulitan di imigrasi, dapat menghubungi tim kami. Nanti saya telefon imigrasi, insyaAllah mereka bantu. Tetapi kalau bisa diurus sendiri, alhamdulillah. Begitu selesai, kabarkan kami sudah ada paspor, nanti akan diserahkan kepada tim kami. InsyaAllah segera kami proses untuk visa umrah. Kalau sudah kami terima paspor, Bapak tidak ada biaya 1 rupiah pun. Jadi makan kami tanggung, hotel di sana kami tanggung, umrahnya kami tanggung sepanjang perjalanan sampai pulang ke tanah air. Ya, insyaAllah mudah-mudahan sehat walafiat, dan kita berdoa mudah-mudahan segera terangkat bala dan terangkat COVID-19 ini, dan insyaAllah kita kembali bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sama siapa? Sama ayah atau sama ibu? Istikharah dulu. Silahkan, bagus. Citra udah buat paspor. Citra udah punya paspor. Udah punya paspor dia. Sudah punya paspor? Kemarin mau umroh tapi travelnya tuh ya kayak gitu lah, nggak jadi. Maksudnya tuh ya gitu. Ayah belum umrah, ibu juga belum. Pada ini pertama kali. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya nanti bisa gabungin ayah. Kalau ibu masih mau ikut, tinggal ibu bayar. Atau pilih ibu, berarti ayah bayar. Ya. Tapi bulan ini kira mau Hah? bulan ini kira mau sekolah. Ya gampang urusan sekolah. Gampang, nanti kita bisa urus. Ya, insyaAllah mudah-mudahan lancar ya. Silahkan. Kasih share. Tolong latihan ini diteruskan. Latihan ini diteruskan agar anda bisa menambah hafalan, insyaAllah lebih baik lagi. Bapak ibu jamaah sekalian, saya kasih metode-metode untuk mudah khatam. Sebenarnya komitmen hafal itu sangat mudah. Jangan anda bapak ibu pusing untuk menghafal. Sangat mudah hafal. Yang perlu kita komitmen adalah baca. Baca sama simak, dengar. Tolong aktifkan telingamu, jangan banyak mendengar daripada dengar musik, lagu yang tidak jelas. Tolong simak Al-Quran murattal. Jutaan tilawah, jutaan murattal di YouTube. Ambil salah satunya sesuai seleramu, suka seperti apa, suara siapa, ikutin. Anda sering simak, misal mau hafal surah Yasin, berkali-kali dengar surah Yasin sambil lihat Al-Quran. Berkali-kali dengar surah Yasin. Sudah hafal, insyaAllah dengan metode sering mendengar, dengan latihan ini yang saya sudah barusan sama-sama kita praktik. Walaupun kebanyakan gagal, saya meyakini mereka gagal karena terbeban fikiran.
belum santai. Tapi kalau relax santai, insya-Allah sangat mudah, bahkan sangat cepat untuk menghafal Al-Quran. Jangan yang dikejar hafalan, itu sangat mudah, dijamin. Tapi yang saya harapkan adalah mengejar memperbaiki bacaanmu, membaguskan hurufnya, membaguskan bacaannya. Kalau anda sambil membaguskan bacaannya, memperbaiki hurufnya, otomatis akan mudah hafal. Faham? Makanya saya mulai hari ini, tolong Bapak Ibu sudah komitmen, jangan lewat satu hari belum baca Quran. Kalau bisa minimal setiap hari 1 juz. Ada yang merasa keberatan membaca, simak 1 juz, dengar 1 juz. Kata guru saya, yang membaca maupun simak, mendengar, pahalanya sama. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Banyak orang beralasan tidak baca karena buta huruf, atau berbata-bata, atau belum bagus bacaannya. Tapi saya yakin tidak ada alasan tidak mendengar Al-Quran. Dan pahalanya sama. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan subhanallah, ada banyak rahasia di pendengaran. Dan kalau kita ikuti Al-Quran, banyak ayat mendahulukan dalam taat, mendahulukan kata sama' daripada kata amal. Sami'na wa ata'na, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang duluan disebut adalah sima', dengar. Wa idza quri'al Qur'anu apa? Fastami'u, dengarlah baik-baik. Ternyata di sini ada rahasia. Banyak orang-orang tidak menggunakan telinga untuk menghafal. Tapi banyak orang baca, kok tidak bisa-bisa, gagal, tidak berhasil, karena dia tidak mengaktifkan tenaga telinga untuk simak Al-Quran. Siap Bapak Ibu? Setiap hari baca 1 juz. Tidak perlu sekaligus, tetapi bisa dibagi. Habis subuh berapa halaman, habis zuhur berapa halaman, habis asar berapa halaman, sampai tuntas 1 juz. Bisa cicil. 1 juz cicilan, insyaAllah masuk surga cicilan. Siap Bapak Ibu? Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang Allah anugerahkan kita bersama, sudah kita bisa bersama-sama membangun pusatnya di Pekanbaru, di Riau, insyaAllah menjadi pusat mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya Bapak Ibu hadir di sini bukan untuk main-main. Saya lahir besar di Madinah. Kalau boleh bicara, mau cari hidup yang enak, Madinah lebih enak. Kalau mau kita bicara tanah suci, Madinah tanah suci. Kalau mau bicara barkahnya Madinah. Barkahnya karena ada makam Rasulullah, ada Masjid Nabawi, ada Baqi', ribuan sahabat Rasulullah SAW, ada makam para syuhada Uhud. Madinah lebih barkah. Tapi kenapa saya datang di sini? Jujur saja saya tidak memilih Indonesia, tetapi Allah anugerahkan, Allah takdirkan saya dihadirkan di undangan, dipanggil untuk menjadi imam tarawih di salah satu masjid besar di Jakarta tahun 2008. Semenjak itu saya belum bisa bahasa Indonesia. Waktu itu saya tidak bisa. Baru saya ingat kalimat yang saya belajar ini bagus. Orang ketemu saya, bagus. Siapa namamu? Bagus. Apa kabarmu? Bagus. Berapa umurmu? Bagus. Saya tidak faham, bagus saja. Semua kalimat bagus. Karena kata teman saya, bilang aja bagus. Ketemu orang ini bilang bagus. Habis itu saya belajar sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Dan doa saya selalu panjatkan kepada Allah, ya Allah, aku mohon berikan kepada aku bahasa Indonesia yang bisa difahami. Bapak Ibu faham tak? Berarti Allah sudah kabul doa saya. Karena saya tidak pernah ambil kursus bahasa Indonesia, tidak belajar kamus bahasa Indonesia. Saya hanya belajar bahasa Indonesia dalam bergaul, bertemu orang dan dengar,
hafal. Dengar, hafal. Dengar, hafal. Praktik. Alhamdulillah, lama kelamaan bisa berdakwah dalam bahasa Indonesia. 2011 Allah kasih hadiah, anugerah besar dari Presiden Republik Indonesia waktu itu Bapak SBY, memberikan kepada saya warga negara Indonesia. Berarti sekarang saya bagian dari rakyat Indonesia. Saya tidak pernah sebutkan diri saya dari Arab, dari Madinah, walaupun lahir besar di kota Madinah, tapi saya merasa bangga menjadi orang Indonesia. Dan saya bersyukur kepada Allah untuk memperjuangkan Al-Quran. Dan orang selalu berkata, Islam pusatnya dari Makkah dan Madinah. Saya jawab, Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Tapi kuncinya apa? Al-Quran. Kuncinya Al-Quran. Tak pernah ada berbeda pendapat dalam Quran. Tapi selalu kita berantem dan berbedaan pendapat di dalam fikih. Tetap boleh belajar fikih, belajar hadis, tapi jangan lebih, tak ada yang lebih utama daripada Quran. Silahkan buka sejarah ulama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi, semua. Tak ada yang mulai daripada selain Al-Quran. Mulai dari belajar agama, mulai dari Al-Quran. Memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Di sini kunci. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semua ilmu yang di bumi kembali kepada Al-Quran, dan semua isi Al-Quran kembali kepada suratul Fatihah, dan semua isi suratul Fatihah diambil dari makna yang sangat dalam dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa yang bisa fahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan bisa mampu memahami suratul Fatihah. Barang siapa yang bisa memahami makna suratul Fatihah, dia akan mengerti makna isi kandungan Al-Quran. Di sini kuncinya. Saya yakin keberkahan bahasa bisa bahasa Indonesia. Keberkahan Allah berikan kelancaran dakwah di Indonesia. Allah berikan kemudahan sampai alhamdulillah saya keliling semua daerah di Indonesia. Semua karena keberkahan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, mohon maaf, siapa Ali Jabir ini? Hamba biasa. Saya bukan keturunan Raja Salman. Karena saya membawa Al-Quran, Allah berikan keberkahan. Wallahi Bapak Ibu, terjamin kemuliaanmu di dunia dan di akhirat bersama Al-Quran. Mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Keluarga saya sederhana, ayah ibu saya orang awam, bukan pun hafal Al-Quran, bukan ulama. Memang ada salah satu paman saya imam besar di Masjidil Haram, makanya ayah saya memberikan nama seperti nama beliau, Ali Jabir. Makanya kita buat www.alijabir.net selama beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kami buat yayasan atas nama beliau, Yayasan Syekh Ali Jabir. Bukan nama saya sebenarnya, tapi nama beliau. Menjadi salah satu membalas jasa beliau memperhatikan Al-Quran, dan begitu luar biasa cintaannya beliau kepada Al-Quran. Makanya kami terus melanjutkan perjuangan. Allah anugerahkan, walaupun orang tua saya awam, Allah anugerahkan keturunan 12 timnas. Saya punya saudara 12, 9 laki 3 perempuan. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya berhasil merayu adik-adik saya datangkan mereka dari Madinah. Baru yang hadir di Indonesia 7, masih ada sisa di Madinah. 7 di sini, dari 12 ada 10 penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Saya hadirkan 7 di sini, dan saya jodohkan sama orang Indonesia supaya mereka betah. Yang perempuan saya nikahkan sama orang Indonesia, yang laki-laki pun saya nikahkan sama orang Indonesia. Yang laki-laki 9, jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Dan saya sudah bicara sama adik-adik saya sebelum mereka pindah dari Madinah. Saya tidak bisa kasih rumah, saya tidak bisa kasih mobil. Saya menjaminkan anda mulia dengan Al-Quran. Kalau kalian minat datang bersama saya berjuang untuk Al-Quran, ahlan wa sahlan, silahkan datang. Kalau tidak, jangan datang, diam aja di situ. Indonesia bukan tempat jalan-jalan, Indonesia tempat perjuangan untuk Al-Quran, membumikan Al-Quran.
Karena saya percaya dengan Al-Quran, insyaAllah kita mampu merubah nasib negeri kita Indonesia menjadi lebih baik. Dan insyaAllah saya janji akan memperjuangkan Al-Quran di Indonesia sampai terjadi cita-cita saya. Pengumuman besar, imam sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, Presiden Republik Indonesia. Percaya enggak? Wallahi saya percaya, wallahi saya yakin, wallahi akan terwujud. Kenapa? Karena pengalaman saya selama bersama Al-Quran tidak pernah gagal. Karena ini kalamullah, bukan kalam manusia. Ini kitabullah yang suci, tidak ada sedikit pun kebatilannya. Dan Allah janji, bukan Al-Quran saja dijaga, tulisannya, bacaannya, hurufnya, maknanya, artinya, dan orang penghafal Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagialah keluarga yang memperhatikan Al-Quran. Bapa ibu, kalau merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu yang menjadi generasi masa depan Indonesia. Mari kita sama-sama, ayo berlomba-lomba untuk memperjuangkan 1 juta menghafal Al-Quran. Dari segi tenagamu, fisikmu, fikiranmu, ilmumu, hartamu, sedekahmu, wakafmu, apa saja, agar semuanya menjadi saksi baik di hadapan Allah. Kita bisa berkata, ya Allah mohon maaf, saya tidak bisa hafal Quran, tapi saksikan ya Allah, hartaku, sedekahku, wakafku menjadi saksi untuk mentolong atau membantu penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita tertulis nama kita sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Siap? Semangat? Menjadi keluarga Al-Quran? Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita menjadi orang yang pencinta Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ahlul Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Anugerahkan kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran, yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, saya mohon kepada-Mu ya Allah untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah tertulis nama kami sebagai pendapat syafaatnya Al-Quran. Angkatlah darajat kami, jadikan kami orang mulia bersama Al-Quran, mulia di dunia, mulia di akhirat ya Arhamar Rahimin. اغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama bertemu malam ini di masjid ini yang penuh berkah dan rahmat dari-Mu ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah niat baik kami ya Allah, terimalah perjuangan kami ya Allah. Jangan sia-siakan perjuangan kami dan niat kami yang baik ya Allah. Ya Allah, mohon diterima. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya serahkan kepada panitia. Do